Ya, kami akan bahas hal ini bersama sejumlah narasumber untuk mengikuti kepastian hukum, mengawal kepastian hukum terhadap kasus yang menimpa Handi dan Salsabila. Sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Muhammad Farhan, dan juga Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, yang bergabung dari luar studio keduanya. Selamat malam, Mas BK. Mas Farhan, Kang Farhan, selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas BK terlebih dahulu. Pekan lalu kita diskusi soal rencana Komnas HAM yang mengatakan akan ikut mengawal agar kasus ini bisa terus berjalan secara transparan. Apa update yang bisa kami terima dari Komnas HAM yang mengawal kasus ini, Mas BK? Ya, seperti mungkin yang sebagian kita sudah tahu bahwa hari ini ada rekonstruksi di TKP di Nagrek dan juga di Banyumas sana. Saya kira ini kan tahap yang lebih maju lagi dari penyelidikan yang tadinya oleh pihak kepolisian kemudian dilimpahkan ke Puspom. Dan dari Panglima juga menyatakan bahwa minggu ini berkas akan masuk ke auditor militer untuk jadi proses ke pengadilan begitu. Saya kira itu, Mas. Artinya kalau Anda menilainya, Komnas HAM menilainya, apakah kasus ini bisa berjalan cukup cepat, cukup transparan sejauh ini? Ya, saya kira ini sudah sangat cepat begitu, transparan, apalagi ini jadi perhatian publik yang menginginkan proses atau kejadian yang ada itu diungkap secara tuntas, cepat, dan juga adil bagi korban dan keluarga korban. Jadi saya kira apresiasi lah kepada Panglima TNI beserta jajarannya yang bisa menghadirkan proses penyidikan sangat cepat ini. Oke, baik. Kalau menurut Kang Farhan, seperti apa perkembangannya? Bagaimana Komisi 1 DPR sebagai mitra kerja dari TNI juga melihat perkembangan penanganan kasus ini? Ini salah satu memang kasus yang paling berat yang harus dihadapi oleh Panglima TNI yang baru, bisa saja juga dengan KSAD yang baru. Tentunya melihat dari kesigapan mereka, kita patut apresiasi bahwa TNI maupun TNI AD dengan cepat melakukan berbagai macam antisipasi, mulai dari sebuah tindakan yang sangat empatik dari Pak Dudung, ya, sebagai KSAD yang langsung berkunjung dan melakukan melayat ke orang tua korban dua-duanya. Itu sangat-sangat baik. Dan juga ketika komunikasi kemudian kepada publik diambil alih langsung oleh Panglima TNI, ini menunjukkan bahwa TNI memiliki sebuah niat yang sangat serius untuk menyelesaikan masalah hukum ini. Karena apa? Justru untuk menjaga tingkat kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada TNI, walaupun menimbulkan beberapa pertanyaan. Tentu saja wajar apabila timbul pertanyaan-pertanyaan itu, karena kan masyarakat makin lama makin kritis, ya. Salah satu hal yang dari rekonstruksi tadi siang yang belum terungkap adalah mengapa Kolonel P dan dua kopralnya itu menolak ketika masyarakat membantu untuk mengarahkan menemukan rumah sakit terdekat. Itu yang belum terjawab. Motif ini yang masih belum dibuka ke publik begitu ya? Iya. Apa kemudian harus dilakukan apa yang harus dilakukan oleh TNI misalnya agar missing link ini bisa kemudian diungkap ke publik? Artinya publik juga ikut bisa mengawasi, lebih dianggap bisa transparan. Oke. Proses penyidikan memang bukan proses yang bisa dibuka begitu saja. Panglima TNI saya kira harus secara konsisten memang kemudian menyampaikan narasi-narasi yang objektif kepada masyarakat, itu satu. Yang kedua juga kita tentu menunggu pelimpahan kasus ini dari penyidikan oleh Puspom kepada auditor. Nah, dari auditor ini nanti harus dalam waktu yang singkat bisa diungkapkan untuk dibawa ke pengadilan. Dan pengadilan militer yang mungkin bisa berlangsung di kota Bandung ini juga kita harapkan tentu saja bisa mengungkapkan banyak hal. Karena bagaimanapun juga sebagai sebuah pengadilan militer yang mengadili tindak pidana kriminal biasa ini, maka mau tidak mau harus terbuka kepada masyarakat. Ya, Komnas HAM yang juga terbiasa untuk mengawal kasus-kasus hukum termasuk kasus yang ditangani oleh pengadilan militer, apakah menurut Komnas HAM perlu
dibuka soal motif ini tanpa harus menunggu berjalannya proses peradilan, Mas Beka? Saya kira kalau sekedar motif informasi secara umum mungkin bisa dibuka begitu, tapi akan lebih detail lagi mungkin pada saat pengadilan sudah berjalan. Apalagi Komnas HAM ketika kasus ini ada mendorong supaya proses pengadilannya terbuka begitu, sehingga masyarakat secara umum maupun keluarga korban tahu betul bagaimana motifnya, terus kemudian detail-detail peristiwa yang ada, sampai kemudian bagaimana kinerja dari kepolisian maupun TNI, Puspom dalam hal ini bekerja begitu, sehingga tadi seperti Kang Farhan sampaikan, kepercayaan publik itu bisa kembali kepada proses peradilan militer yang selama ini mungkin juga diragukan begitu. Ya, salah satunya tadi ya, membuka motif paling tidak secara umum dan detailnya nanti tetap dalam proses ketika peradilan sudah berjalan. Karena ini masih menjadi missing link, motif. Apalagi yang menarik mungkin nanti akan kita bahas juga soal praktek-praktek yang ini umum dan sangat lazim biasa di militer, yaitu garis komando. Kita tahu ada kolonel, ada 2 kopda, terlepas dari apakah berada dalam tugas atau tidak, ini kan pasti akan menuruti perintah komandannya. Kopda menuruti apa yang diminta oleh kolonel. Bagaimana ini kemudian konstruksi hukumnya menilai apa yang perlu dipertimbangkan? Sesaat lagi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Mas Beka, Kang Farhan. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Mencari missing link dari motif kenapa, termasuk tadi yang muncul dalam proses rekonstruksi adalah ketiga tersangka ini menolak ketika warga menawarkan bantuan untuk membawa korban Handi dan Salsabila ini ke rumah sakit. Ini bagaimana mencarinya? Apakah kalau tadi dikatakan oleh Mas Beka ya perlu diungkap secara umum saja motifnya. Tetapi kita tahu, Kang Farhan, ini kan ketiganya ini militer, kemudian yang 1 kolonel, yang 2 lagi jauh pangkatnya di Kopda. Ini hal yang lumrah, ada garis komando yang berlaku ketika proses itu terjadi. Ini bagaimana menilainya untuk proses hukumnya, konstruksi hukumnya? Pada dasarnya gini, saya juga sedang mencari-cari ini, karena kan kita lagi belajar ya sama-sama ya, bahwa memang ada hukum militer yang mengatakan bahwa perintah atasan itu tidak boleh ditolak gitu. Ya. Nah, ini merupakan hukum yang berlaku khusus bagi anggota militer. Pertanyaannya, apakah perintah ini merupakan perintah atas pertimbangan sebuah operasional dalam kerangka disiplin militer murni? Ya. Nah, ini mesti dijawab. Kalau memang ternyata ini tidak bisa ditolak oleh kedua kopral tadi karena adalah perintah atasan dalam sebuah kerangka disiplin militer murni, jangan-jangan ini memang sebuah operasi militer. Nah. ya. Nah, tetapi ini kan namanya saya berspekulasi. Iya. Dalam hal hukum, saya tidak boleh berspekulasi. Dalam masalah ini juga kita tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Nah, artinya apa? Artinya memang baik Puspom TNI AD maupun Aditurat Militer harus segera menyelesaikan berkas masalah ini, ya, berkas perkara ini, lalu membawanya ke pengadilan agar spekulasi tidak berkembang kemana-mana. Oke. Kalau menurut Anda, Mas Beka, bagaimana? Ya, kalau menurut saya yang pertama itu kan statement Panglima itu menarik sebenarnya soal pembunuhan berencana gitu. Nah, apakah kemudian perintah misalnya dari kolonel ke 2 prajurit yang ada pangkatnya jauh di bawahnya itu memang sudah direncanakan atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun sudah direncanakan, sampai batas mana kemudian perencanaannya? Apakah perencanaannya memang pada saat setelah kejadian kemudian si
kolonel ini memutar otaknya untuk kemudian bergerak ke langkah-langkah berikutnya atau tidak. Itu yang saya kira menarik itu di situ. Yang lain saya kira memang dalam kemiliteran maupun polisi juga kan sama, hierarki kepangkatan itu menentukan begitu. Nah ini penting saya kira juga untuk didudukan dalam proses penyidikan nantinya. Sejauh mana kemudian kepatuhan dari kopral itu kepada kolonel sehingga tanpa research, tanpa kemudian menolak mengikuti perintah kolonel. Saya kira itu Mas Wahyu. Iya. Untuk meredam agar spekulasi yang muncul di ruang publik ini tidak melebar kemana-mana, harus cepat apa kemudian? Kalau tadi Kang Farhan mengatakan ya harus segera berkasnya dilimpahkan ke auditor militer yang sudah dijanjikan oleh Panglima TNI juga. Kita sudah dengar tadi cuplikannya. Atau bagaimana? Harus menunggukah sampai ke sana atau perlu dari sekarang? Kalau menurut saya supaya tidak terjadi spekulasi memang proses pengadilannya harus cepat begitu dan terbuka Mas Wahyu. Terbuka dalam pengertian bisa diakses oleh publik, apalagi ini kan tindak pidana umum begitu, bukan sesuatu yang menyangkut rahasia negara atau kode etik dan yang lain sebagainya yang biasanya lebih tertutup. Sehingga bagi saya secepat mungkin proses pengadilannya ada, spekulasi dari masyarakat itu juga tidak berkembang luas dan kemudian kepercayaan maupun keadilan untuk korban dan keluarga korban juga secepatnya bisa dihadirkan. Perlukah Kang Farhan atau bisakah peradilan militer nanti untuk menuntaskan kasus ini terbuka untuk umum? Harus. Karena peradilan militer hanya tertutup untuk 2 kasus, yaitu kasus asusila dan kasus pelanggaran disiplin militer murni atau kode etik militer murni. Hanya 2 kasus itu peradilan militer harus tertutup. Selebihnya bisa terbuka dan bahkan mungkin harus terbuka berdasarkan pendapat dari Ketua Mahkamah Agung di tahun 2013 saat dilakukan penyidangan terhadap anggota Kopassus yang melakukan penyerangan dan eksekusi ke sebuah LP di tahun 2013. Nah, tapi kita juga perlu mencatat bahwa hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk Panglima TNI karena Pak Hadi Cahyanto sebelum diganti sempat mengeluarkan surat telegram bahwa perwira TNI apabila akan diperiksa untuk sebuah kasus hukum harus atas seizin dari atasannya langsung. Nah, Kolonel P ini atasannya adalah Danrem di Gorontalo. Nah, artinya bahwa ini akan kasus ini tidak hanya berhenti di sini. Ini akan menjadi evaluasi yang sangat luar biasa bagi pimpinan TNI untuk menarik tanggung jawabnya dalam sebuah garis hierarki militer yang jelas. Baik. Kita nantikan saja bagaimana keseriusan dan juga komitmen yang sudah ditegaskan oleh TNI melalui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk pengusutan kasus ini secara transparan. Terima kasih Mas BK, Kang Farhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.